Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Joki Andeka, Anang Dwi Suryanto, Nia Rahmawati, Fianita Prastiani, Rafif Aditya Nugroho, dan saya sendiri Ardina Miswari akan mempresentasikan tugas kami, yaitu menelaah pembaharuan kurikulum. Materi pertama akan dibawakan oleh Joki Andeka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk bisa menyampaikan materi selanjutnya. Baiklah, yang pertama itu konsep dasar pembaharuan kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani, Greek, kurere, yang berarti jarak tempuh lari. Dari start sampai finish, Subandija 1993, Safruddin Nurdin 2002. Pembaharuan kurikulum merupakan suatu gagasan atau praktik kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. 2. Latar belakang pembaharuan kurikulum. Usaha-usaha pembaharuan kurikulum dilakukan dengan maksud untuk mencari suatu model kurikulum yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan masyarakat yang senantiasa terus berubah dan terus berkembang. Faktor-faktor penyebab perubahan kurikulum itu antara lain adalah: yang pertama, adanya perkembangan dan perubahan bangsa yang satu dengan yang lain. Yang kedua, berkembangnya industri dan produksi atau teknologi. Yang ketiga, pandangan intelektual yang berubah. Yang keempat, pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar. Yang kelima, eksploitasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Anang Dwi Suryanto akan menjelaskan mengenai pendekatan pembaharuan kurikulum. Pendekatan pembaharuan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan administratif dan pendekatan akar rumput atau grassroots. Pendekatan administratif disebut dengan pendekatan top-down, karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan seperti kebijakan pendidikan dan menteri pendidikan. Selanjutnya, menggunakan macam garis komando pengembangan kurikulum. Untuk pendekatan akar rumput atau grassroots, pendekatan ini dapat diterapkan di negara yang menerapkan sistem pendidikan yang desentralistik. Pendekatan ini sangat mungkin umum terjadi sebab kebijakan pendidikan tidak lagi diatur oleh pusat secara sentralisasi, akan tetapi ditentukan oleh daerah atau distrik, bahkan oleh sekolah dan guru yang masih berkenan dengan pendekatan kurikulum. Yang kedua, saya akan membahas mengenai komponen pembaharuan kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pembelajaran. Yang kedua, materi atau isi. Pengkajian masalah isi kurikulum ini menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Yang ketiga, evaluasi. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan masalah cara atau sistem penyampaian isi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu rentang pembaharuan kurikulum. Rentang pembaharuan kurikulum merupakan rumusan mengenai adopsi dan dampak suatu pembaruan yang diukur secara geografis dan bersifat kewilayahan. Rentang pembaharuan kurikulum meliputi internasional, nasional, regional, dan lokal. Pembaruan yang diupayakan agar diadopsi oleh suatu negara termasuk pembaruan nasional. Konsep globalisasi termasuk pembaruan yang bersifat internasional. Selanjutnya yaitu jenis pembaruan kurikulum. Menurut Sutopo dan Sumanto, perubahan kurikulum itu ada dua jenis. Yang pertama, perubahan sebagian baik sebagian. Perubahan sebagian ialah perubahan yang terjadi hanya pada komponen unsur tertentu saja. Contohnya, perubahan dalam metode mengajar saja atau perubahan dalam sistem penilaian saja. Selanjutnya yaitu perubahan menyeluruh. Perubahan menyeluruh ialah keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan mana tergambar baik dalam
tujuannya. Isinya organisasi dan strategi dan pelaksanaannya. Sebagai contoh, perubahan dari kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975 dan 1976. Perkenalkan, nama saya Vianita Prasetyawati, NIM 2010525244020. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembaharuan kurikulum menurut para ahli. Ada beberapa para ahli yang merumuskan tahapan-tahapan pengembangan kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama ada model administratif. Model administratif adalah model tertua yang pernah digunakan. Pengembangan dengan model administratif dilakukan oleh administrator pendidikan yang membentuk suatu tim pengarahan pengembangan kurikulum. Tim pengarahan memiliki tugas untuk merencanakan, memberikan pengarahan, merumuskan falsafah, dan tujuan umum pendidikan. Yang kedua, ada model Aris Jelawi. Menurut Aris Jelawi, proses pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana yang dikutip dalam buku Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum karya Burhan Nurdianto, yaitu terdiri dari penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba dan revisi, uji lapangan, pelaksanaan kurikulum, serta pengawasan mutu kurikulum. Yang ketiga, ada model Roger. Terdapat beberapa langkah pengembangan kurikulum dalam model Roger, yaitu memilih suatu sasaran administrator dalam sistem pendidikan dengan syarat bahwa individu yang terlibat hendaknya ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok secara intensif agar mereka dapat berkenalan secara akrab, mengikut sertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara intensif, mengikut sertakan unit kelas dalam pertemuan 5 hari. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan pertemuan intensif antara guru dengan peserta didik lainnya secara akrab dalam suasana bebas berekspresi. Menyelenggarakan pertemuan secara interpersonal antara administrator, guru, dan orang tua peserta didik, serta pertemuan vertikal yang mendobrak hierarki, birokrasi, dan status sosial. Melalui cara ini diharapkan keputusan-keputusan dalam mengembangkan kurikulum akan lebih baik mendekati realitas karena diselenggarakan dalam suasana bebas tanpa tekanan. Yang keempat yaitu model Taylor. Tahapan pengembangan kurikulum terdiri dari 4 tahapan, yaitu menentukan tujuan pengembangan kurikulum, menentukan pengalaman belajar siswa, pengorganisasian pengalaman belajar, serta penilaian tujuan belajar sebagai komponen yang dijadikan perhatian utama. Yang kelima yaitu ada model Batchcamp. Model ini dikembangkan oleh George A. Batchcamp, seorang ahli kurikulum. Menurut Batchcamp ada 5 tahapan dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu menentukan arena atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum, menetapkan personalia, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, serta evaluasi kurikulum. Yang keenam yaitu model Taba. Proses pengembangan kurikulum menurut Taba dapat dilakukan dengan 5 langkah, yaitu mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru, menguji unit eksperimen, mengadakan revisi dan konsolidasi, pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum, serta implementasi dan diseminasi. Yang ketujuh yaitu model grassroots. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah yaitu guru dan sekolah. Guru merupakan perencana, pelaksana, dan sekaligus penilai pengajaran di sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan tim administrasi juga bisa membantu guru dalam membantu pengembangan kurikulum model ini. Dari sini terlihat bahwa pengembangan model ini sangat tergantung pada kerjasama antara guru dan kepala sekolah, bahkan juga antar sekolah. Model grassroots lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dan peningkatan dapat dimulai dari unit-unit terkecil dan spesifik menuju bagian-bagian yang lebih besar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Aditya Nugroho dengan NIM 20105241014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pembaruan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1968. Tujuan kurikulum ini yaitu pembentukan manusia Pancasila sejati.
Kurikulum ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Yang kedua, kurikulum 1975. Kurikulum ini dikenal juga dengan satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi dalam bentuk tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Jadi guru harus terampil menulis rincian apa saja yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski pengutamaan pendekatan proses, tetapi faktor tujuan tetap penting. Siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Yang keempat, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagian dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kelima, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcome, dan keberagaman. Yang keenam, kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajaran 2006. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Jadi penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Pengembangan KTSP harus disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah serta peserta didik. Yang ketujuh, kurikulum periode 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 lebih menitik beratkan pembentukan sikap atau afektif serta aspek kognitif dan psikomotorik untuk menggapai tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan iman dan takwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperbaiki tatanan berperilaku rakyat Indonesia. Masalah dalam pembaharuan kurikulum beserta solusinya. Yang pertama, memerlukan biaya dan fasilitas yang harus memadai. Yang kedua, memerlukan perubahan struktur organisasi. Yang ketiga, rumitnya peraturan administratifnya. Solusinya yang pertama yaitu mengubah konsep awal paradigma kurikulum menjadi alur yang benar untuk mencapai suatu tujuan yang sebenarnya. Yang kedua, melakukan pemerataan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana ke sekolah terpencil. Yang ketiga, membersihkan organ-organ kurikulum dari oknum-oknum tak bertanggung jawab. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menjalankan kurikulum dengan sebaik mungkin. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.